Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran geografi. Kali ini masih dalam proses tenaga eksogen dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, apa sih tenaga eksogen itu? Sebaiknya kita bahas pada pengertian berikut. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk bumi yang berasal dari luar bumi dan bersifat merombak permukaan bumi. Maksudnya adalah sifat ini bisa merubah keadaan permukaan bumi. Tenaga eksogen itu berasal dari atmosfer, sinar matahari, suhu dan angin, hidrosfer, air sungai, air laut. Lalu organisme itu seperti makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan dan manusia. Macam-macam tenaga eksogen berdasarkan cara bekerjanya. Nah, yang pertama ini ada degradasi. Artinya tenaga eksogen yang bersifat mengikis dan menyebabkan berkurangnya material bentang alam. Contohnya pelapukan, erosi, mass watting, denudasi. Lalu yang kedua ada agradasi, tenaga eksogen yang bersifat menumpuk dan menyebabkan bertambahnya material bentang alam. Contohnya sedimentasi yang terjadi pada tepian sungai. Berdasarkan faktor penyebabnya, yang pertama pelapukan, wetting, kedua erosi, pengikisan, ketiga mass watting, pergerakan tanah, yang keempat sedimentasi, pengendapan, lalu yang kelima denudasi atau pengikisan. Pelapukan adalah proses penghancuran batu-batuan menjadi bagian yang lebih kecil seperti pasir atau tanah. Nah, ini pelapukan ya, batu yang besar saja bisa terbelah dua. Pelapukan ada dua jenis. Yang pertama, pelapukan mekanis atau pelapukan secara fisik. Pelapukan disebabkan oleh perubahan suhu dan sinar matahari, tidak disertai dengan perubahan susunan kimia. Contohnya batu yang terkena panas akan retak dan lama-lama akan hancur, atau batu yang terkena air hujan juga lama-lama akan hancur ya. Nah, ini contoh prosesnya. Batu yang besar itu bisa terbelah bahkan sampai berkeping-keping dan menjadi butiran debu. Lalu yang kedua ada pelapukan kemis atau pelapukan kimia yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat kimia. Contoh, besi akan mudah berkarat atau beroksidasi karena terkena oksigen. Batuan kapur gamping yang terkena air hujan mengandung CO2 akan membuat larut dan hancur membentuk dolina. Nah, seperti ini gambarannya. Dan oksidasi itu seperti karat ya. Dolina ini proses hidrolosi. Nah, proses hidrolosi ini yang merupakan batuan terjadi pengikisan, perubahan secara kimianya juga. Jadi berubah kapur menjadi batuan dolina. Lalu pelapukan organis atau biologis. Pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme makhluk hidup. Contohnya batuan besar ini bisa pecah karena tanaman, akar tanaman bisa pecah. Jadi ini juga termasuk ke dalam pelapukan secara organis. Atau lumut juga bisa menghancurkan batuan. Manusia yang merakit bukit juga bisa, itu karena proses biologis. Lalu yang kedua ada erosi. Erosi artinya pengikisan. Adalah proses pengikisan batuan atau material dan perpindahan material tersebut ke tempat lain. Penyebab erosi adalah gaya yang menyebabkan erosi seperti air, gelombang, angin, pasir, dan es. Jenis-jenis erosi. Yang satu, ablasi. Erosi yang disebabkan oleh air. Abrasi, erosi yang disebabkan oleh air laut. Kalian pernah melihat kan ombak? Nah, terjadinya abrasi pada suatu daerah. Lalu deflasi, erosi yang disebabkan oleh angin yang bertiup kencang, biasanya terjadi pada gurun pasir. Karena batuan-batuan yang terbang atau pasir-pasir yang berterbangan ini tertiup dan menggesek. Lalu korosi, erosi yang disebabkan oleh pasir yang terbawa angin yang tadi ya. Lalu yang kelima, eksarasi, erosi yang disebabkan oleh es atau gletser. Ablasi, jenis-jenis ablasi. Yang pertama, erosi percik, splash erosion, terlepas dan terlemparnya partikel tanah akibat
percikan butiran air hujan secara langsung. Nah, ini jadi erosi percik yang diakibatkan oleh air hujan. Nah, bisa kalian lihat contohnya. Nah, di sini erosi percik ini bisa menyebabkan lubang pada tanah. Ini masih termasuk erosi yang kecil, misalkan kalian lihat di halaman depan rumah kalian. Bahkan bukan hanya tanah, kayak semacam batuan saja bisa terkikiskan akibat selalu tertimpa air hujan. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, erosi lembar permukaan ya, atau sheet erosion, pengikisan pada permukaan tanah yang tebalnya atau kikisannya sama merata. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini ada pengikisan akibat jalur air hujan atau jalur air ya di perbukitan, itu bisa. Jadi seperti ini dampaknya. Ya, jadi sama rata pengikisannya. Jika kalian lihat di sini pada sebuah perbukitan ini merupakan jalur air. Ada juga erosi alur. Erosi alur atau rill erosion terjadi karena adanya aliran permukaan yang mengumpul atau terpusat dan menggerus tanah membentuk alur-alur. Nah, ini masih disebabkan oleh air ya. Nah, ini merupakan alur air. Nah, lalu yang kedua ada erosi parit. Kalau erosi parit hampir sama, tapi erosi aluran yang salurannya sudah dalam dan lebar biasanya membentuk huruf V. Nah, yang tadi erosi alur, tapi ini semakin dalam. Ya, erosi alur dan erosi parit. Kalau alur itu kedalamannya kurang dari 30 meter. Kalau yang erosi parit itu dalam sekali, sekitar lebih dari 30 cm. Lalu erosi tebing, valley erosion. Erosi di daerah perbukitan yang membentuk lembah dan lereng perbukitan berbentuk V, erosi vertikal. Nah, ini gambarannya. Nah, erosi ini biasa di daerah tebingan-tebingan terjadi erosi karena memang terkikis air hujan juga ya. Nah, ada rills, gullies, valley. Stream erosion, erosi yang oleh aliran sungai yang sudah terbentuk lembah sungai berbentuk U. Sifat erosinya lateral dan vertikal. Nah, ada juga abrasi. Bentuk lahan abrasi bisa kalian simak pada gambar berikut. Yang pertama ada cliff dan knot. Kalau knot itu seperti takik dan cliff itu tebing terjal. Nah, ini biasanya terjadi abrasi ini pada pinggiran pantai ya. Biasanya di pulau-pulau itu kan ada tebingan-tebingan ya. Nah, ketika terjadi abrasi bisa berbentuk knot atau takik itu tidak terlalu curam. Lalu kalau cliff itu tebing yang terjal maksud saya. Lalu bisa juga terbentuknya seperti gua pantai. Jadi di pantai itu terdapat gua-gua yang di dalamnya seperti di Sabang Aceh. Lalu arch itu seperti ini. Arch ya, arch itu seperti gambaran lorong kecil seperti ini, lorong pendek ya. Lalu stuck, tugu batu di pantai, stuck. Nah, ini seperti ini bangunannya, bukan bangunan, nah ini seperti batu yang lama-lama terkikis ya, akhirnya seperti itu, stuck. Bentuk lahan hasil abrasi bisa blowhole. Ini lubang yang bisa berbunyi biasanya ya. Ketika ada ombak masuk, di sana ada lubang, membentuk lubang dan semburan air lautnya keluar menjulang ke atas. Seperti ini, blowhole. Biasanya juga bisa membentuk suara-suara yang unik ya. Tapi di sini juga sangat berbahaya jika semburannya itu sangat kencang. Lalu inlet. Nah, inlet ini jadi dari abrasi pantai itu bisa menyebabkan saluran-saluran air yang sungai-sungai di dalam tepian pantainya itu. Lalu bentuk lahan akibat deflasi. Nah, mushroom stone, deflasi itu tadi akibat pemanasan ya. Ada di Gresik, Kansas Yusa, dan Mesir. Oh, ini ada di, kalau deflasi itu akibat pasir ya. Terus arch, batu melengkung. Nah, ada di Utah, USA.
Lalu tall rock atau stuck, tiang tugu batu dalam di daratan. Nah, ini biasanya karena memang banyaknya pasir di sana dan hembusan angin yang sangat kencang sehingga batuan-batuan besar semakin lama semakin terkikis. Ada Inselberg Mananok, bukit gunungnya berdiri di daratan. Ekserasi yang diakibatkan oleh erosi alam. Nah, adapun bentukan lahannya seperti pantai fjord ya, pantai teluk yang menjorok akibat erosi es. Nah, ini seperti gambarannya, pantai teluk akibat erosi es. Ada juga danau glasial atau danau yang di tengah-tengah glasial itu tumpukan es. Ekserasi erosi es. Nah, adapun bentukan lahannya seperti glacial valley atau lembah gantung. Nah, ini gambarannya lembah gantung. Akibat erosi es yang meleleh, akibatnya terjadilah sebuah lembah. Lembah itu masih tidak terlalu dalam, tapi beda lagi dengan palung. Palung itu lebih dalam. Nah, lanjut lagi mass wasting, gerakan massa tanah seperti ini. Mass wasting adalah pergerakan perpindahan massa tanah batuan ke tempat yang lebih rendah karena gaya gravitasi atau gaya berat. Ini namanya mass wasting atau gerakan massa tanah. Adapun jenis-jenis mass wasting, yang pertama tanah longsor atau landslide, yaitu gerakan tanah jatuh atau turun sangat cepat pada lereng curam karena jenuh air, karena kurangnya air. Ya, biasanya di tanah kering juga bisa terjadi longsor. Nah, ini contoh pergerakannya. Ini dikarenakan hutannya memang gundul ya, di atasnya itu tanamannya kurang sehingga terjadilah mass wasting. Tanah mengalir, earth flow, yaitu gerakan tanah turun pada lereng yang landai karena jenuh udara, terlalu banyak pori-pori udaranya. Nah, ini bisa terjadi pori-pori udaranya terlalu banyak karena atau tanahnya itu kurang padat, seperti itu, tanahnya agak lembek, itu bisa terjadi. Lalu tanah amblas atau ambruk subsidence, yaitu gerakan tanah jatuh ke bawah dengan sangat cepat karena adanya rongga tanah. Nah, ini bisa terjadi sewaktu-waktu, misalkan itu di tengah-tengah sawah ya, itu terjadi lubang, atau ketika di tengah jalan juga bisa, itu sering terjadi di Indonesia juga sudah banyak dan mulai terjadi karena di tanah itu adanya rongga. Nah, sehingga terjadilah ambrukan tanah yang sangat dalam. Bisa juga karena galian tambang, itu bisa terjadi. Lalu yang D, rayapan tanah, soil creep, yaitu gerakan tanah yang sangat lambat pada lereng yang landai. Ini bisa terjadi atau kalian temui jalan-jalan di dekat daerah Sawangan, itu juga bisa terjadi. Itu daerah dekat DTC, itu disebut juga rayapan tanah. Itu tanahnya bergelombang, kalau di sana dibenerin juga pasti rusak lagi dan rusak lagi karena memang tanahnya itu terus bergerak secara perlahan-lahan. Nah, tanah nendet atau slumping, yaitu longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasilnya seperti teras atau seperti teras ring ya kalau kalian lihat, tapi padahal ini hasil alami pergerakan erosi. Adapun lumpur mengalir, mud flow, tanah dengan kadar air yang sangat tinggi sehingga menjadi lumpur dan dia pun mengalir. Nah, ini contoh gambarannya. Ini juga bisa disebut dengan mass wasting tadi. Nah, ini contoh gambarannya lagi dari atas bukit ya. Ini pergerakan lumpur. Ini rumah juga bisa ke bawah dan bisa rusak akibat pergerakan lumpur tadi, lumpur yang mengalir. Lalu yang 9, yang G, likuifasi tanah, likuifasi gempa. Nah, adalah gerakan tanah mengalir karena tanah kehilangan kekuatannya akibat gempa bumi sehingga tanah menjadi hancur atau menjadi lumpur. Nah, ini pernah terjadi di daerah
Ya, likuifasi tanah ini pernah terjadi pada daerah Palu, Donggala, yang waktu itu terjadi likuifasi tanah atau gempa secara besar-besaran karena pergerakan lempeng bumi, sehingga tanahnya juga menjadi berjalan ya dan hancur. Lalu ada rock falls. Batuan jatuh ini sering terjadi pada tebingan di pinggir jalan. Ada runtuhnya batuan dasar karena lereng yang terlalu curam. Nah, makanya hati-hati ketika kalian melalui jalur-jalur ekstrim seperti ini ya. Lihat keadaan sekitarnya terlebih dahulu. Yang itu ada debris falls atau puing-puing jatuh adalah runtuhan puing pecahan batuan karena lereng yang terlalu curam. Sama, kalau ini puing-puing ini lebih kecil, tapi hati-hati juga. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Ada video lanjutannya tentang sedimentasi, pengendapan, dan denudasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.